Oh ya. Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali di rumah Bapak kita ya. Ini rumah Bapak kita bersama ya. Puji Tuhan, kalau pagi ini mungkin saudara heran ya. Saya tidak pernah pergi sesi pertama. Karena ya habis operasi itu saya tidak keburu-buru ya. Kalau tempo hari belum operasi itu saya cekatan ya. Tapi karena habis operasi saya harus pelan-pelan. Tapi hari ini saya diberi tugas oleh Bapak Gembala untuk menyampaikan firman. Karena sesi pertama itu lain jemaatnya. Biasanya saya sesi kedua ya. Puji Tuhan, Tuhan itu sangat baik ya. Tuhan tahu setiap isi hati kita ya. Tadi nyanyian yang terakhir ya, tepat dengan apa yang saya akan berikan firman Tuhan pada pagi ini. Ku mau mengikut Yesus, mengiring Yesus. Mengiring Yesus kok biarpun banyak susah. Tuh, buat apa ikut Tuhan kok banyak susah? Memang dunia ini tempatnya kesusahan ya, tempatnya penderitaan. Tetapi Tuhan bilang, dalam dunia ini kamu menderita, tapi tetapkanlah hatimu karena aku sudah mengalahkan dunia. Ya. Ada juga ayat katakan duka cita menurut dunia ini membawa kepada kebinasaan ya. Tapi duka cita yang menurut firman Tuhan akan membawa kepada kehidupan ya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita belajar firman Tuhan ya. Saya kalau membawakan firman Tuhan saya tanya sama Tuhan. Tuhan, saya mau memberi apa kepada jemaat ya. Bukan saya ini pinter ya, tapi Tuhan memberikan hikmat ya. Jadi selalu bertanya pada Tuhan, nggak sembarangan ya. Di sini saya akan berikan judul yaitu sama saja ya tadi, berjalan apa tadi? Dalam kebenaran atau berjalan menurut atau melakukan ya. Orang yang menurut pasti melakukan ya. Berjalan menurut atau melakukan kebenaran firman Allah. Mengapa kita harus berjalan dalam kebenaran firman Allah? Firman Tuhan mengatakan, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tuhan itulah adalah kebenaran. Di dalam diri Tuhan tidak ada celah, tidak ada cacat ya. Perkataan, perbuatan, tindakan Tuhan suci, kudus adanya ya. Sebab itu kita mau belajar hidup, tadi katakan ku mau iring Yesus dalam dunia ini. Mengiring Yesus itu harus, kalau mengiring Yesus itu harus mengiring Tuhan. Tahu seperti kita dengan orang tua kita ya, pergi kemana misalnya ke Batu, mengiring ya. Jadi harus mengikuti jejaknya orang tua kita kemana dia pergi ya toh. Demikian juga kalau kita mengiring Yesus, kita harus mengikuti jejaknya Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan, kita harus mengerjakan begitu ya. Jadi melakukan ya, berjalan itu enak enggak saudara? Kalau naik mobil sekarang jarang jalan kaki itu jarang ya. Kebanyakan sepeda motor. Kalau orang yang enggak bisa naik sepeda motor lain ya. Kalau berjalan tuh sepertinya capek ya. Kalau naik mobil enak ya. Apalagi mobilnya Mercy. Kalau jalan itu ngos-ngosan, keringatan ya. Nah, demikian juga kalau kita mengiring Tuhan itu, berjalan bersama Tuhan itu, katakan biarpun banyak penderitaan dalam dunia ini ya, tapi aku tetap mengiring Yesus ya. Firman Tuhan juga katakan mungkin ada yang sudah hafal ya. Apa itu? Dalam Amsal Sulaiman ya. Orang benar itu mengalami banyak. Coba baca aja ya, saya ini kurang saja. Kadang-kadang lupa. Amsal Sulaiman ya, saya belum mulai dulu. Saya ingat ayat ini ya.
Kemalangan orang benar itu kemalangan orang benar itu loh, orang benar kok banyak kemalangan. Wis gak jadi orang bener ae, wis gak bener-beneran wis saenake uripku ya. Tapi koma belum selesai ya. Kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan melepaskan semua itu. Tuhan melepaskan berarti Tuhan akan menolong kita ya. Jadi ada yang mengeluh anak Tuhan ya, aku ikut Tuhan kok ngene-ngene ae, gak diberkati, sembahyang juga dijawab. Nah, jangan berbicara demikian, itu dibuang saudara ya. Itu lama yang dulu. Sekarang kita mari memperbaharui perkataan kita, pikiran kita, perkataan kita, hati kita ya, tindakan kita berjalan menurut perintah Tuhan ya, melakukan perintah Tuhan ya, menurut kebenaran ya. Jadi firman Tuhan itu adalah kebenaran ya. Coba baca Amsal Sulaiman 4 ayat 8. Amsal Sulaiman 4 ayat 8 ya. 4 ayat 18 ya. Amsal Sulaiman 4 ayat 18, demikian firman Tuhan. Tetapi jalan orang benar itu seperti, ayo baca ya, hafalkan dan disimpan dalam hati. Dan mari kita belajar sama-sama melakukan firman Tuhan ya, melakukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Makin terang atau makin gelap? Terang. Akulah terang. Firman Tuhan bilang, akulah terang dunia. Kalau Tuhan terang dunia, kita berjalan dengan Tuhan, kita juga harus menjadi terang dunia. Ya, jadi menurut kebenaran. Jadi kalau ada benar berarti ada yang salah ya. Ada benar, ada salah. Kalau ulangan, oh salah, oh benar ya. Jadi mari kita membahas bagaimana kita harus menjadi orang yang hidupnya benar. Ya. Pikiran benar, enggak pikiran negatif ya. Oh saya masa iso duwe omah, saya masa bisa punya kendaraan. Dan itu namanya pikiran yang negatif ya. Kalau positif punya iman, oh saya sekarang belum punya rumah ya, belum punya kendaraan. Ya, belum punya mantu, belum punya cucu mungkin, tapi saya percaya itu ya. Tapi saya percaya Tuhan kalau kehendaki pasti saya punya itu ya. Itu namanya terang. Ya, tidak gelap. Siapa yang senang gelap? Tidak senang ya. Apalagi kalau malam tidak ada lampu, tidak bisa lihat apa-apa ya. Tapi kalau terang senang ya. Terang itu berarti juga dikatakan sukacita. Tadi katakan nyanyian tadi ya, sukacita. Ya, karena Tuhan itu sumber sukacita, jangan di dalam gelap. Kita bulan Agustus sudah selesai ya. Sekarang tinggal berakhir. Mau Desember lagi ya. Sekarang sudah September. Agustus sudah dilewati ya. Kita sudah bebas dari penjajah ya. Indonesia ya, merayakan kemerdekaan. Nah kita anak Tuhan juga harus merdeka dari apa? Ya, merdeka dari dosa. Dulu hamba dosa, sekarang hamba itu loh. Jangan mau ya, jangan mau diperhamba dengan dosa ya. Jalan kita dipimpin dalam dosa. Ya coba ya baca dalam Mazmur 1 ini dihafalkan ya. Saya juga baru doa puasa kaum perempuan saya hafalkan ini ya.
Mazmur ya. Ada nyanyiannya itu bagus sekali. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 ya. Demikian firman Tuhan. Perhatikan dan dihafalkan ya. Mari sama-sama kita menghafal ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. 1 ya. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ini orang benar harus berjalan tidak menurut nasihat orang fasik. Apa orang fasik itu? Orang fasik itu adalah orang yang mencemooh firman, tidak mempercayai firman ya. Tidak pedulikan firman Allah ya. 2, yang tidak berdiri setelah berjalan. Seperti kalau kita di mall ya, mungkin di mana itu ada macam-macam makanan ya. Kita berjalan kan, cari mana yang enak ya, cari puter ya. Setelah dilihat, oh iki enak, coba. Saudara habis berjalan, terus jalan terus. Sudah pilih coba. Sedangkan saya itu ya, pasti berdiri toh, pasti berhenti toh. Tadi berjalan berdiri, wah ya cocok saya ini. Setelah berdiri, apa saudara berdiri terus, lihat begitu. Masuk dan duduk ini ya. Berdiri di jalan, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Orang berdosa itu tidak menuruti firman. Orang berdosa itu menuruti maunya sendiri ya. Sudah ya, berjalan, berdiri dan yang tidak duduk. Nah ini loh, ini bahaya yang duduk ini. Kalau berjalan masih pilihan ya, masih memilih ya. Berjalan, berdiri. Duduk, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh itu artinya juga ya dikatakan pencemooh itu adalah tidak senang kepada Taurat Tuhan ya. Suka mencela orang ya, suka ngerasani orang ya, perbuatannya tidak baik ya. Sudah ya. Tidak berjalan apa tadi? Menurut nasihat orang fasik. Tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Semua itu tidak disenang Tuhan ya. Semua itu adalah jalan yang salah. Tidak menurut kebenaran firman Tuhan ya. Tapi di sini dikatakan ayat yang ke-2 ya. Tetapi nah ini kesukaan Tuhan ya. Tetapi yang kesukaannya ialah, halo, jangan takut ya, ayo, yang keras, semangat, ya. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Taurat Tuhan itu firman Tuhan, ya. Dan yang merenungkan, nah ini loh, jangan merenungkan kesalahan orang lain, jangan nyimpen kesalahan orang lain. Itu artinya tidak ada kebenaran dalam hati kita. Mari kita belajar, saya juga belajar ya. Menuju kepada kesempurnaan ya. Jangan simpan kesalahan orang lain. Jangan ada jengkel, benci. Saya dulu suka benci orang lain ya. Mangkel. Ya, nah itu gara penyakit ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan nih, merenungkan Taurat itu sekarang ini. Enggak ya, siang dan pagi, siang dan malam direnungkan. Bukan hanya direnungkan saja, tapi dilakukan, dituruti. Nah, itu nanti kita katakan tadi berbahagia. Bukan permisi kata, ya perlu sih orang kaya ya, orang pintar. Bukan orang kaya ya, bukan hanya orang kaya, tapi orang yang melakukan firman, mendengar firman. Katakan berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang saya ingat itu, enggak salah Lukas 11 ayat 28 ya. Coba tayangkan. Betul, survei membuktikan. Betul apa salah? Tolong multivisia. Bisa.
Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata Yesus ya, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan memelihara, melakukan sama ya. Saudara kalau punya barang yang mahal ditaruh di dapur ya, ditaruh di kamar emas perak intan permata ya, pasti disimpan dipelihara ya. Nah ini firman Allah yang memeliharanya atau melakukannya ya. Jadi orang yang berbahagia itu karena apa? Karena hatinya penuh dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang menjamin hidup kita ya, memberi kekuatan, kesehatan, memberi penghiburan, memberi kesembuhan. Dikatakan Tuhan itu segalanya ya. Mari kita belajar sama-sama, jadi juga belajar ya. Jadi melakukan firman Tuhan ya, merenungkan dan melakukan. Dan yang ketiga, apa hasilnya? Ia seperti pohon yang ditanam di depan rumah. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Coba tumbuh-tumbuhan tidak disiram mati ya. Nah ini ya, ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan, nah ini loh, menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil ya. Menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi indah pada waktu, firman Tuhan indah pada waktu. Mana saya sembahyang sudah bertahun-tahun kok gak didengar Tuhan. Jangan berkata begitu ya. Waktu Tuhan bukan waktu kita ya. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Apa yang Tuhan perbuat itu baik ya. Jadi saudara tahu dia nyanyi ini, siapa yang sudah tahu? Berbahagialah. Jadi untuk gampang menghafal ya, ada nyanyiannya. Ya, berbahagialah bagi orang lupa saya. Kesukaannya ialah firman Tuhan. Dan mengandungkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil ya. Pasti berhasil. Orang tua saja mengharapkan anaknya berhasil ya. Pak Charles ya. Anak mantu cucu semua berhasil ya. Apalagi Tuhan ya. Jangan kita jangan kita ngolok Tuhan, tapi kita harus katakan memuliakan nama Tuhan. Ku kagum, hormat kagum. Kagum itu wah ya, rumahnya mewah, wah kagum. Kagum karena apa? Karena kedahsyatan Tuhan. Ya, karena keagungannya, karena kemuliaannya, karena perbuatannya yang ajaib. Aku kagum. Nah, ada juga nyanyinya jangan ragu ya mengikut Tuhan ya. Jadi mari kita belajar menjauhi kejahatan tadi itu ya. Tidak berjalan ya menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri menurut orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu dibuang ya. Jangan sampai kita melenceng. Dikatakan mataku tertuju padamu ya toh. Jadi kita harus menuju kepada Tuhan, firman Tuhan. Karena ketika tadi ku mengiring Yesus, berjalan bersama Yesus, jalan serta Yesus. Jadi mengikuti jejak Tuhan. Apa yang Tuhan perbuat kita mari berbuat ya. Orang tua kita baik, kita pasti harus juga berbuat baik ya. Karena orang tua menasehati anak pasti yang baik ya. Nah, orang tua yang normal ya. Kalau tidak normal tidak tahu ya, suruh mencuri, suruh bujuk. Tapi kalau orang tua yang punya firman Tuhan, yang takut pada Tuhan, pasti menasihati anak untuk berbuat baik. Ya, karena kita kan berbahagia ya, yang menuruti firman Tuhan. Jadi pikiran kita, mulut kita ya,
Hati kita dikatakan jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dalam hati itu terpancar kehidupan. Amsal Sulaiman 4:23 kalau tidak salah ya. Nah, jaga hati, jangan perasaannya orang itu. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi kadang-kadang kita memvonis orang lain ya, padahal tidak tahu betul salahnya ya. Jadi menuduh orang ya, itu gini, nggak usah ya. Kita dituduh nggak apa-apa, jangan sampai kita menuduh ya. Jadi boleh didengarkan, tapi jangan masukkan hati. Saya baru dikasih tahu jemaat saya, tante saya loh dijelek-jelekkan kepada banyak orang katanya. Padahal yang menjelekkan itu bukan orang di luar Tuhan loh saudara, di dalam Tuhan, seiman dengan kita. Nah ini loh ya, jangan menuruti orang fasik, pencemooh dan orang berdosa. Saya bilang begini, saya kasih nasihat, jangan dengarkan orang itu asal kamu hidup benar. Ya, nggak usah takut, Tuhan membela orang benar. Percuma kita nanti melawan kamu di saat itu sekitarnya mungkin banyak orang yang tidak percaya Tuhan ya. Saudara tiri kita ya. Kamu dua-dua ini anak Tuhan, harus jadi berkat. Dicekcok itu namanya tidak berjalan dalam kebenaran. Berjalan menurut jalan orang berdosa, tidak boleh ya. Kita harus ngalah ya. Dikata-katai apa biar ya, jangan membalas. Bukan kita yang membalas tapi Tuhan ya. Kalau kita berjalan dalam kebenaran firman Allah itu tidak mau berbuat jahat, tidak mau berbuat jahat, tidak mau merugikan orang ya, nggak mau ngerasani orang. Kita harus banyak menguntungkan orang lah, menguntungkan banyak orang. Seperti Tuhan kan menguntungkan banyak orang. Aku datang supaya dombaku mendapat hidup dan hidup yang itu loh. Berkelimpahan bukan uangnya banyak, bukan ya. Kita sehat, kemurahan Tuhan toh. Buat apa uang banyak tapi tidak bisa makan apa-apa ya Pak Eli? Cuma makan bubur. Tidak boleh kecap, tidak boleh apa. Baru-baru ini Bapak Gembala kurang enak badan ya, karena kecapean mungkin. Orang sakit enak enggak? Enggak enak ya, enggak bisa apa-apa. Di tempat tidur, kalau biasa kerja enggak kerja enggak enak ya. Tapi kita jangan sampai kecapean. Kecapean juga tidak boleh ya. Jadi kita harus bisa mempunyai hikmat ya dari Tuhan ya. Puji Tuhan. Jadi kita belajar selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Firman Tuhan dalam 1 Yahya 2 dikatakan situ, jangan mengasihi dunia ini. Keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup ya, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 ya. Karena kita masih hidup dalam dunia ya, tapi jangan sampai kita terikat dengan dunia, tapi kita harus terikat dengan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Boleh kita jalan-jalan ke mall kemana boleh ya, tapi jangan sampai kita mengasihi dunia lebih dari Tuhan. Padahal kita harus mengasihi Tuhan lebih dari dunia ini, karena dunia serta seisinya adalah miliknya Tuhan ya. Nah ini ya, jadi keinginan mata tidak ada puasnya ya, apalagi kalau perempuan ya. Tidak ada puasnya ya, segala sesuatu ya. Tapi jangan lupa ya, boleh ya, tapi kita harus bisa memilah ya. Keinginan daging ya, keinginan mata ya, keangkuhan hidup ini ya, semuanya itu dari dunia ya. Saudara bisa baca dalam Galati 5 di situ ya. Coba baca apa yang tidak boleh kita perbuat ya. Suratan Galati pasal yang ke-5 ya. Sudah tidak asing lagi. Anak-anak sekolah minggu pinter-pinter ya. Bisa menghafal ya. Galati 5 ayat 19 sampai seterusnya.
Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ini harus dibuang. Tidak boleh ada pada kita yang hidup dalam kebenaran firman, ya. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, banyak ini ya yang harus kita jauhi. Kedengkian ini, dengki, mangkel, kemabukan, pesta pora dan sebagainya, hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, ya. Tapi kita harus melakukan firman Tuhan. Nah ini. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kita berjalan kemana? Ku jalan ke Sion, ke kota Sion dalam surga. Kita jalan ke Sion, ke tempat kediaman Allah Bapak kita, ya. Rumahku ada di dalam jalan enggak enak-enak ya, capek ya. Seperti Om Musafir ya di padang pasir itu kan, kalau capek mesti berhenti ya. Kita demikian juga, capek jangan berhenti terus. Harus maju lagi. Maju terus, pantang mundur, karena Tuhan dikatakan firman Tuhan, beserta dengan Allah lakukan perkara yang besar. Kalau kita capek ya berhenti dulu. Tuhan, aku capek, tolong aku Tuhan, beri kekuatan. Nah, jalan lagi, ya, sampai menuju ke sasaran. Jangan sampai di tengah jalan kita berhenti, ya, karena Tuhan sudah menyediakan rumah di surga, ya. 22, tetapi ini yang harus kita lakukan. Tetapi buah roh, bukan buah-buah ya. Saya pernah dengar ada orang bilang buah-buah roh, bukan. Buah roh. Jadi woto satu ya. Kalau buah-buah itu kan banyak, mungkin karena 9 buah roh ini jadi buah-buah roh. Kalau saya di sini katakan, tetapi buah roh ialah kasih. Kita harus saling mengasihi, ya, firman Tuhan ini yang harus kita lakukan, ya. Sukacita. Jadi anak Tuhan tidak boleh sedih ya, boleh sedih tapi jangan berkepanjangan. Nah, kalau suami meninggal, anak meninggal, mantu, cucu ya kan mesti sedih. Tapi jangan berkepanjangan, firman Tuhan yang bilang jangan kepanjangan seperti orang dunia, berkepanjangan tidur di mana, di kuburan, nangis, bawa makanan. Itu orang dunia ya, itu yang tidak punya kebenaran firman Tuhan, ya. Nah, dikatakan sini sukacita, damai sejahtera, karena Tuhan sumber damai sejahtera. Dia berikan kepada kita damai sejahtera, ya. Kesabaran. Nah ini belajar berbuat sabar, nyabar lain ya. Nyabar itu ngalah ya. Kalau sabar itu Tuhan, kita belajar sabar. Kemurahan, nah ini anak Tuhan harus murah hati ya. Ada kasih sayang kepada semua orang ya. Khususnya kepada seiman kita ya. Kebaikan, kesetiaan, nah ini baik, berbuat baik ya, jangan berbuat jahat. Kelemah lembutan dan penguasaan, nah itu penguasaan diri ya, yang dikatakan orang yang tidak bisa menguasai diri seperti tembok yang roboh, kata firman Tuhan dalam Amsal ya. Jadi mari kita belajar juga menguasai diri kita ya. Kadang-kadang emosi, saya dulu suka emosi saudara. Tapi karena firman Tuhan yang menggembleng kita, menggembleng saya ya toh, belajar mau marah gak jadi, dimpet jadi wong Jawa, dimpet ya. Nah Tuhan ampuni saya, nah itu saya mau marah, Tuhan ampuni ya. Ada hamba Tuhan katakan mau marah, bilang dulu sama istrinya, sama suaminya ya, aku boleh marah ya Pak. Aku boleh marah ya, yang lucu ya, marah kok tanya ya. Nah itu karena ada Yesus
Ya. Marahnya tidak lama tapi sebentar. Kalau dulu saya marahnya bertahun-tahun ya, enggak mau nyapa ya. Nah ini hati mangkel ya. Wong bener disalahno. Nah ya, kurang banyak kurang penuh firman tuh. Kalau penuh firman Tuhan bisa melakukan, karena bersama Yesus melakukan perkara yang itu enggak bisa secara manusia, tapi karena ada Yesus dalam hati bisa, harus bisa. Tuhan saya tidak bisa, tapi engkau yang seperti murid-murid menjala ikan, semalam-malaman tidak ada ikan Tuhan. Tetapi koma itu, karena Tuhan yang suruh, saya mau ayo halo diteruskan. Karena Tuhan yang suruh, saya mau itu loh, karena Tuhan, bukan karena siapa itu? Pak Atmadi, suaranya Pak Atmadi bukan ya? Bukan ya? Bakung. Ya. Jadi karena Tuhan yang suruh saya mau. Dikatakan biar banyak susah, penderitaan ya kan? Kan menderita. Loh. Dirasani, dilokno kok menengai. Menderita enggak? Menderita batin ya. Tekanan batin. Diempet. Nah itu loh. Biarpun dalam dunia banyak penderitaan. Penderitaan apa? Dibandingkan dengan penderitaannya Tuhan. Coba. Penderitaannya Rasul Paulus. Kecil. Iya toh? Kecil. Nah, itu. Jadi kalau penuh firman Tuhan, kita aman. Sukacita. Tenang ya toh? Iya. Firman Tuhan itu kaca. Belajar. Orang belajar tidak ada selesainya ya. Sampai gelarnya banyak. Ya puji Tuhan ya. Jadi firman Allah itu, kebenaran itu yang bisa menyelamatkan bisa menyelamatkan. Ya. Kemalangan orang benar apa tadi? Banyak. Tapi kebenaran melepaskan dari maut. Ya. Tuh ya. Tuhan itu menuntun, dia katakan dalam Mazmur 23 1 sampai berapa itu? Tuhan menuntun langkah-langkah orang benar, dituntun oleh Tuhan. Kadang-kadang manusia permisi kata dablek ya. Anak yang dikasih tahu tidak menurut. Ayo jalan terus, benggok. Akhirnya masuk curang. Nah itu. Jadi menurut perintah Tuhan, menurut kebenaran firman, turutlah. Biarpun tidak bisa Tuhan, saya sulit Tuhan. Tapi karena Tuhan yang suruh, Tuhan tuntun saya. Nah itu ya. Ya. Tuhan gembalaku yang baik itu ya. Mazmur 23 itu ya. Dituntuni air yang tenang. Rumput yang hijau ya kan? Nah itu. Ya. Orang mata Tuhan itu juga tertuju kepada orang benar, yang hidupnya benar. Yang hidupnya penuh dengan kebenaran firman Allah. Berseru-seru dijawab. Kalau belum dijawab jangan marah, belum waktunya. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan selalu memuaskan kita. Ya, waktu Tuhan itu waktu yang indah. Jangan mengolok Tuhan ya, tapi kita harus meninggikan Tuhan ya, mengutamakan Tuhan yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan memuliakan nama ya. Nah itu meninggikan dan memuliakan, jangan merendahkan Tuhan, jangan seperti orang tua direndahkan. Wah bapak ini gak bisa nukokno aku sepeda motor, gak bisa nukokno aku mobil ku, koncoku kabeh wis duwe. Jangan ya, itu namanya menjatuhkan orang tua, ya, tidak meninggikan, ya, tidak menghargai, tidak menghormati. Demikian juga kita dengan Tuhan ya, jangan sampai kita terus menyalahkan Tuhan, tidak ya. Harus percaya ya, harus percaya ya.
Jadi orang percaya Tuhan, orang yang mempunyai kebenaran firman Tuhan itu mendapat kehidupan, ya. Biarpun saudara mungkin dicela, oh, sok suci, ya. Dulu mau berbuat ini, saya tidak mau berbuat. Karena apa? Karena sudah bertobat. Biar orang mengatakan demikian tidak apa-apa, ya. Hidup dalam dosa, ya, maunya sendiri, foya-foya, ya. Jadi katakan banyak ya tadi, menyembah berhala, sihir, ya, percekcokan dan sebagainya itu harus dibuang dari kita. Tapi kita mari belajar mau tadi menurut 9 buah roh tadi, ya. Sukacita itu harus ada, ya. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, ya. Jadi anak Tuhan itu harus penuh sukacita. Biarpun uangnya tinggal 5.000, nangis, loh Tuhan tidak berkati aku, enggak, ya. Harus dikatakan 1 Tesalonika 5 ayat 16-18, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bukan banyak uang tok sukacita, tapi biarpun mungkin uangnya sedikit harus sukacita. Sakit juga harus sukacita. Sakit terus tidak sukacita, ya. Saya seringkali di malam ini terjadi, ya. Saya ini mau doa, mau baca-baca, ya. Nggak taunya permisi kata saya ini kok gatel-gatel, saudara. Tuhan, saya ini mau baca, mau sembahyang, ya. Saya nyanyi, saudara, bilurnya sungguh heran. Nyanyi saya. Darah Yesus, apa? Darah Yesus menyucikan segala dosaku. Saya nyanyi terus, ya. Akhirnya lama-lama hilang, saudara. Itu namanya kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan terus kita berhenti menyalahkan Tuhan, tidak, tapi kita harus berjalan terus bersama Yesus, ya. Bersama Yesus pasti menang. Dikatakan seperti rembang tengah hari, semakin terang, ya. Puji Tuhan. Mungkin sudah waktunya, ya. Jadi saya ulangi lagi tadi Amsal Sulaiman 4 ayat yang ke 18, ya. Ayo diulangi, bisa hafal enggak? Jalan hidup orang benar seperti cahaya fajar yang kian hari kian terang, ya. Coba Amsal Sulaiman supaya lebih jelas, ya. 4:18, ya. Ada nyanyiannya, saya nanti akan nyanyi itu, ya. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya jalan orang benar loh, ya, diterangi oleh firman Allah, dituntun. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah itu loh. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, ya toh. Apabila orang benar jatuh 7 kali orang benar jatuh tapi tidak sampai akan bangun kembali. Itu juga ada nyanyiannya, ya. Yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Yang mau dipimpin firman Tuhan, yang mau melakukan firman Tuhan selalu diberi terang. Karena yang memberi terang adalah Tuhan. Tuhan adalah terang dunia menerangi hidup kita, ya. Supaya kita aman, tentram, damai. Anak nurut orang tua pasti berhasil, ya, Eli? Enggak nurut orang tua, enggak bisa berhasil. Orang tua bilang jangan, dia bilang ya aku mau. Ya, orang tua tuh ingin anaknya berhasil, apalagi Tuhan, ya. Ingin semua orang jangan ada satu orang yang bina keinginannya Tuhan, ya. Kerinduannya Tuhan. Karena kita semua adalah ciptaan Tuhan, kita miliknya Tuhan. Anak kesayangan Tuhan, biji matanya Tuhan tidak akan ditinggalkan, ya. Asal kita sungguh-sungguh berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, menjalani, menuruti, ya. Tidak bisa minta Tuhan yang suruh kok. Tuhan, saya tidak bisa, tolong saya ya Tuhan, saya mau berbuat baik, gitu, ya.
Jadi Tuhan selalu menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita ya. Ayo saya ajak nyanyi Jalan Hidup Orang Benar, mungkin jiwa lama tahu. Iya ya, tahu ya. Ini saya ingat nyanyian Ibu Roy ya, Neneng ya. Pernah nyanyi ini ya, Jalan Hidup Orang Benar. Saya ingat kepada Ibu Roy, Neneng, saya ini sedih ya. Duh Tuhan, kok Ibu Neneng kok dipanggil Tuhan sih? Saya selalu ingat orangnya baik ya saudara. Dulu pernah kumpul dengan saya berapa tahun ya. Baik sekali ya, malah dia sebagai susternya Ine anak saya ya. Susternya anak saya itu Cik Neng ya. Sangat baik, sabar Cik Neng itu ya. Nah itu selalu ditiru ya. Luar biasa ya. Sedih saya secara manusia kok ditinggal ya. Tapi semuanya kembali pada Tuhan. Segala kuasa di bumi disuruh dalam tangan Tuhan ya. Secara manusia boleh sedih tapi tidak boleh berkepanjangan ya. Karena semua Tuhan yang punya mau ya. Tuhan itu penuh pengampunan ya, asal kita mengaku dan bertobat. Biarpun jatuh dalam dosa, tapi kalau kita mengaku dan bertobat, dikatakan dibangunkan kembali oleh Tuhan ya, diberi pengampunan ya. Mari kita sadar kalau kita ada salah, kita minta ampun sama Tuhan. Seperti Daud juga ya, pernah itu siapa yang mengalami banyak masalah itu. Orang benar itu dikatakan terhindar dari maut, seperti Sadrah, Mesah, Abednego ya, mau dibakar dalam dapur api itu. Orang benar dihindarkan dari maut ya. Seperti siapa lagi? Daniel masuk lubang singa ya. Itu penderitaan toh. Tapi karena berjalan dalam firman Tuhan, menurut kebenaran firman Tuhan, jadi Tuhan melepaskan dari maut ya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri, kita berdoa ya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala ya. Bapak Gembala yang akan memberikan doa berkat. Tuhan memberkati kita semua.
Tuhan yang akan menyempurnakan uraian firman Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu hanya firman Tuhan yang sungguh-sungguh benar, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman-Mu tidak pernah berubah. Firman-Mu ya dan amin. Kalau Tuhan yang berkata, seluruh malaikat di surga melaksanakan firman-Mu. Tuhan, kami kembali pagi ini berkomitmen kembali melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih supaya kami mengalami keberhasilan demi keberhasilan sesuai kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih jemaat Tuhan, mari kita sama kembali ke tempat kita masing-masing dengan terus percaya menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kita semua. Oh haleluya, haleluya. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur dan percaya. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.